Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Pengelolaan keuangan daerah, 2. Pengendalian lalu lintas secara elektronik, dan 3. Rencana induk transportasi. Disampaikan oleh saya sendiri, Sikfrida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah DKI Jakarta, dan para undangan, para pengamat, pimpinan LSM, dan hadirin sekalian. Merdeka! Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berbagai rezeki dan nikmatnya bagi kita sekalian, di antaranya nikmat sehat sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi parpol terhadap rancangan peraturan daerah Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Pengelolaan keuangan daerah, 2. Pengendalian lalu lintas secara elektronik, dan 3. Rencana induk transportasi. Sebelum menyampaikan pemandangan umum fraksi berkenaan dengan Hari Jadi Bayangkara, pelaksanaan ibadah haji, dan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, kami segenap anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui forum yang terhormat ini menyampaikan ucapan 1. Dirgahayu ke-76 Tahun Bayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia, seraya mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan harapan kiranya pengabdian kepada masyarakat demi penegakan hukum dan keamanan dengan tetap menjaga kewibawaan institusi kepolisian negara. 2. Selamat menunaikan ibadah haji bagi umat muslim, khususnya warga kota Jakarta yang berkesempatan dan mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seluruh jemaah dapat kembali pulang dengan selamat serta menjadi haji mabrur. 3. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi segenap warga muslim. Semoga pengorbanan atau kurban yang ikhlas mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah dan pahalanya. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Berikut ini akan kami sampaikan pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mohon izin pimpinan rapat bahwa penyajiannya dalam satu paket dengan 3 materi di dalamnya. Kami awali dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas inisiatifnya telah mengajukan 3 raperda yang disertai naskah akademiknya, kecuali raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, ketiganya penting untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Pemandangan umum pertama terhadap raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Kelanjutan asas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah harus dirubah atau disesuaikan dan atau diganti. Rancangan peraturan daerah raperda tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 58 Ayat 2. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta merekomendasikan bahwa raperda dimaksud dapat ditindaklanjuti pembahasannya.
Namun demikian, kami mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga sebagai payung hukum Raperda dan dicantumkan dalam konsideran mengingat. Begitu pula pada Raperda tentang Rencana Induk Transportasi, mengingat konsideran mengingat nomor 2 tidak semuanya benar. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan aslinya. Kami juga mengusulkan agar setiap Raperda ketika diajukan ke legislatif daerah telah dilakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan selain naskah akademi dan penjelasan yang dipandang perlu. 2. Selanjutnya, meskipun penyajian Raperda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada beberapa pasal yang kami perlu penjelasan. Di antaranya yaitu 1. Pasal 2 huruf F. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum, mohon diberikan contoh dan penjelasan. 2. Pasal 5 ayat 2 huruf E. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau masyarakat dan melaksanakan kewenangan lain, apakah perlu koordinasi dengan legislatif daerah? Menurut pandangan kami, koordinasi itu perlu mengingat fungsinya dari pengawasan. 3. Pasal 181 ayat 2. Kami dapat memahami ayat 2 tersebut kecuali tentang telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan LHP, BPK. Kami perlu menjelaskan mengenai tindak lanjut temuan BPK. Apakah keseluruhan dan waktunya? Jika tidak keseluruhan, apakah dapat menghambat evaluasi dan jalan keluarnya seperti apa? Sebagai contoh, temuan permasalahan pada tahun anggaran 2021 terdapat 38 temuan yang akan ditindaklanjuti sampai dengan Juli 2022. Ada 14 temuan. Sisanya akan ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2022. 4. Pasal 183 pengelolaan piutang daerah ayat 1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk pengelolaan pendapatan belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu hanya untuk piutang yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan atau seluruh piutang daerah sebagai tercantum dalam neraca daerah pada 31 Desember 2021. Piutang neto pajak daerah sebesar 5.334.747.933.4 rupiah. Ditambah piutang retribusi daerah sebesar 10.557.319.387 rupiah. Dengan piutang lain-lain serta PAD sebesar 1.452.243.941.533 rupiah dan kumulatif piutang atas temuan BPK tahun 2021 sebesar 389.988.687.069.74 rupiah. 5. Pasal 183 ayat 4 dan pasal 184. Mohon penjelasan tentang penyelesaian piutang daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian. Kemudian pada pasal 184 bahwa piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan. Apakah perdamaian dan penghapusan piutang daerah tersebut ada keterkaitannya dengan penyelesaian piutang sebagaimana tertera dalam neraca daerah per 31 Desember 2021 sebesar 4.499.150.245 rupiah. Piutang neto pajak retribusi lain PAD yang sah. 6. Pasal 195 dan pasal 996 penjelasan kerugian keuangan daerah. Pasal-pasal tersebut sungguhnya menunjukkan pasal yang pasif ketika tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang dan tidak ada pelanggaran oleh setiap bendahara ASN bukan bendahara atau pejabat lain, tetapi menjadi pasal yang aktif ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu kami perlu penjelasan tentang kelalaian seseorang, pejabat lain dan wajib pengganti kerugian.
Dan kami mengusulkan perlunya penjelasan pasal demi pasal, khususnya yang di luar Perda nomor 5 tahun 2007 tetapi tersambung dengan PP RI nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Insya Allah dengan mematuhi Perda tentang pengelolaan keuangan daerah pengganti Perda nomor 5 tahun 2007, Provinsi DKI Jakarta akan meraih opini WTP ke-6 dari BPK RI. Kami mendukung. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur serta hadirin peserta rapat. Berikut ini kami sampaikan pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik. Setelah memperhatikan materi konsideran dalam Raperda yang terdiri dari 12 bab, berisi 29 pasal dan merupakan pelaksanaan dari salah satu amanah dalam Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Pada prinsipnya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung pembahasan Raperda dimaksud hingga ditetapkan menjadi perda, apalagi telah digagas kurang lebih 10 tahun yang lalu. Melalui forum terhormat ini, izinkanlah kami menyampaikan apresiasi antara lain kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT KAI beserta mitra usahanya dalam ini KRE, Kepolisian Negara dalam hal ini Polda Metro Jaya PMJ yang telah membangun jalan tol dalam kota, LRT, MRT, KRL, Transjakarta, ganjil atau genap, waktu dan penumpang dalam rangka melayani masyarakat pengguna jalan dengan tujuan pokok mengurangi kemacetan serta menurunkan emisi gas rumah kaca, juga bermaksud mengurangi penggunaan mobil pribadi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat memaklumi bahwa pengurangan penggunaan mobil pribadi merasa kurang nyaman, mengingat telah memenuhi kewajibannya membayar PKB, BBN, KB berikut asuransinya. Harapannya adalah mendapat layanan berupa kelancaran lalu lintas setiap hari. Tetapi kenyataannya sebagai contoh, pemilik kendaraan bermotor adalah pemasok pajak daerah yang terbesar. Pada tahun 2021, pajak kendaraan bermotor 98,12% atau setara dengan 8,8 triliun. BBN KB 106,13% dari target setara dengan 4,70 triliun, dan masih ada piutang PKB dan BBN KB sebesar 4.392.066.724 rupiah. Kami juga melihat belum ada upaya dari pemerintah provinsi untuk mengganti program ganjil genap plat kendaraan bermotor. Padahal sejatinya program tersebut hanya program sementara untuk mengurangi kemacetan ibu kota. Kami meminta untuk program electric pricing dilakukan segera mungkin dan dilakukan secara bertahap. Kami juga meminta agar cakupan transportasi diperluas sekurang-kurangnya hingga mencapai 40% daerah di DKI Jakarta, sehingga masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan pernah berhenti berupaya menciptakan kenyamanan pengguna jalan dengan terus membangun sarana atau prasarana, walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tidak akan berlaku lagi pada saatnya. Kami memberi usulan agar membangun jalan raya dan layang non-tol dan Tanah Abang, Kampung Melayu dilanjutkan hingga Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan pelebaran jalan raya Bekasi Timur dilanjutkan segera, termasuk sementara bus antar kota antar provinsi di tempat dipindahkan ke Pulau Gebang, dan tiap beton lambang kegagalan proyek monorail apakah sudah dibongkar semua? Mohon tanggapan Gubernur. Selanjutnya berikut ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan naskah akademis dan Raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik. 1. Solusi untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas antara lain: penyediaan angkutan publik yang lebih baik kualitas dan kapasitasnya, transportasi publik yang terintegrasi secara fisik termasuk transit dan sistem pembayaran. 2. Pengendalian lalu lintas secara elektronik adalah salah satu solusi untuk menurunkan polusi udara. 3.
3. Sumber penerimaan daerah yang dapat dialokasikan untuk peningkatan pelayanan angkutan umum atau masyarakat. Untuk ketiga hal tersebut di atas kami mendukung, tetapi kebijakan lainnya untuk pelaksanaan pengendalian lalu lintas secara elektronik yaitu tarif yang dibuat lebih mahal, pembatasan lahan parkir pada semua bangunan dengan meninggikan nilai parkir kendaraan, peningkatan pajak kendaraan bermotor, pengurangan subsidi BBM, pengurangan kepemilikan kendaraan bermotor. Kami tidak mendukung 5 kebijakan tersebut masuk dalam Raperda, kecuali penyediaan jalur pedestrian, bike sharing, dan jalur sepeda motor, dan menyediakan wilayah parkir yang mendukung sistem park and ride di luar ruang milik jalan. Untuk itu kami mendukung untuk diakomodir dalam Raperda. Berikut ini terkait dengan Pergub nomor 4 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, bahwa Gubernur telah menunjuk unit pengelolaan sistem jalan berbayar elektronik yang menerapkan LUT sebagai pelaksanaan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Sementara Raperda tentang PL2SE baru akan dibahas atau masih dalam proses dengan niat baik tentunya. Pembentukan UPSJBE dalam rangka memberikan fleksibel organisasi sehingga dapat bekerja maksimal dalam pelayanan publik. Sedangkan UPSJBE menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Merujuk pada PP RI nomor 79 dengan tahun 2012. Oleh karena itu, UPSSJBE dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi. Demikian kami perlu tanggapan Bapak Gubernur. Selanjutnya tentang jenis kendaraan, pasal 11 Raperda. Pasal 11 ayat 1 surat bahwa semua kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik dapat melalui KPL 2SE kecuali kendaraan bermotor alat berat. Di sisi lain, sepeda motor yang menurut data di Lantas Polda Metro Jaya tahun 2019 berjumlah 8.194.590 unit belum diatur sebagai subjek tarif dalam Raperda PL2SE. Mengenai sepeda motor tersebut tidak termasuk subjek pungutan dalam PL2SE, namun penggunaannya sudah dapat dilarang pada ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu. Apakah berarti dilarang melalui jalan PL2SE? Mohon klarifikasi atau penjelasan. Berikut ini tentang tarif layanan PL2SE. 1. Pasal 15 ayat 2. Besaran tarif layanan PL2SE dan penyesuaiannya ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. 2. Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2. Setiap pengguna jalan LP2SE yang melanggar ketentuan pembayaran layanan LP2SE di kawasan PE2SE akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 kali lipat dari nilai tarif PL2SE tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. Supaya tidak terkesan pasal karet, mohon kata akan di-drop saja dan sanksi denda tersebut disetorkan saja ke rekening kas daerah, kecuali ada pembenaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setoran denda tersebut di luar kas daerah, dalam hal ini PL2SE. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur, hadirin peserta rapat. Berikut ini kami sampaikan pandangan umum ringkas dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang rencana induk transportasi. Namun demikian, mohon izin pimpinan rapat kami awali dengan konsideran mengingat nomor 2 perlu dikoreksi, dituangkan sesuai naskah aslinya. Pada bab 1 pasal 1 berikut tercantum salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah dan Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2018, kenapa tidak masuk di konsideran mengingat. Selanjutnya Raperda tersebut terdiri dari 7 bab berisi 40 pasal dan dilengkapi naskah akademik.
sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami dan insya Allah lancar dalam pembahasan. Walaupun persandingannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 hingga saat ini sedang dalam proses review yang juga mengamanatkan keselarasan pembangunan ruang dan transportasi. Pertanyaan kami adalah sampai kapan proses review itu selesai dan apakah tidak menghambat pengesahan Raperda menjadi perda yang akan kita bahas. Berikut ini tentang penyusunan dan arah. 1. Pasal 3 dan Pasal 4 Raperda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana induk transportasi yang terpadu dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, sedangkan rencana induk transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan atau pengembangan sistem transportasi untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2039. Berarti ada perbedaan waktu 9 tahun. Sedangkan arahan pengembangan sistem transportasi ada 9 arahan, 7 diantaranya kami mendukung, lalu yang 2 arahan yaitu A. Menggalakkan dan penggunaan fasilitas bagi pejalan kaki. Kata menggalakkan itu di luar bahasa hukum, karena itu sebaiknya diganti kata lain, misalnya menyemangati. F. Meningkatkan jaringan jalan secara terbatas. Kami mohon penjelasan yang terkait huruf F tersebut dan termasuk perbedaan waktu 9 tahun masa antara Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW 2030 dengan Perda tentang Sistem Transportasi 2039. Selanjutnya tentang kendaraan sewa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yaitu rencana pengendalian kendaraan sewa berbasis aplikasi ada 5 item. Kami mendukung. Tetapi untuk kendaraan sewa roda 2 dan roda 3 belum diatur dalam Raperda dengan rencana induk transportasi. Oleh karena itu kami mengusulkan 2 jenis kendaraan sewa tersebut supaya ada payung hukumnya untuk tetap beroperasi di jalan raya DKI Jakarta. Mengingat 2 jenis nomor tersebut juga membayar PKB, BBNKB, BBG, dan juga mengurangi pengangguran serta usaha mandiri. Di sisi lain, agar tidak menimbulkan kegaduhan harus ada payung hukumnya. Setidaknya ikut diatur dalam peraturan atau keputusan gubernur. Pasal 34 ayat 2 Raperda. Berikut ini tentang rencana pembangunan kawasan untuk pejalan kaki. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Raperda, kami mendukung tetapi perlu prioritas pembangunannya demi penyelamatan pejalan kaki, yaitu jalan-jalan yang menuju ke dan dari sekolah, kampus, pesantren, rumah sakit atau puskesmas, masjid, musola, gereja, kelenteng, pasar, pertokoan, lapangan olahraga, kantor pemerintahan, pabrik atau industri, stasiun kereta api, terminal bus, markas TNI atau Polri, dan lain-lain. Kami mohon kualitas trotoar yang benar-benar baik, nyaman bagi pejalan kaki. Seperti di kota-kota negara lain, para pejalan kaki itu ceria, nyaman, aman, dan semangat berjalan kaki. Demikian pemandangan umum ringkas dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap 3 Raperda Provinsi DKI Jakarta telah kami sampaikan. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur dan wakil gubernur serta hadirin peserta rapat, kami ucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan rapat dan segenap anggota dewan, para pejabat eksekutif daerah, para anggota Forkopimda dan para direksi dan komisaris BUMD serta hadirin peserta rapat. Wabil khusus kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah kami sampaikan tadi. Segala hal yang tidak berkenan bagi para pihak kami mohon maaf. Terima kasih atas segala toleransinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat walafiat bagi baik lahir maupun batin. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu bait pantun.
Ikan peda rasanya kuat. Belinya lupa, pamit sama engkau hamil. Semoga 3 perda ini bermanfaat bagi masyarakat. Ayo kita bangkit dari pandemi COVID. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 12 Juli 2002. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Gembong Warsono, SIP MM, Sekretaris Dwi Rio Sambodo SE MM. Terima kasih.